Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia dan dia mengajarnya pandai berbicara. Wal muradu bil bayani kullu ma yadullu 'alal maqsudi min lafzin aw khattin aw rasmin aw isyaratin. Maka yang dimaksudkan dengan al-bayan adalah setiap yang menunjukkan makna dari suatu lafal atau tulisan atau gambar atau isyarat. Itu adalah maksud dari al-bayan. Al-bayan adalah suatu kejelasan. Maka segala sesuatu yang jelas itu disebut al-bayan. Maka al-bayan itu menunjukkan kepada makna dari suatu lafal. Karena lafal itu memberikan arti. Begitu juga tulisan. Tulisan itu memberikan suatu tujuan, gambar, isyarat. Semua mengandung makna, semua mengandung arti. Allamahul bayan. Dialah yang mengajarnya pandai berbicara. Sehingga ucapan manusia itu merupakan al-bayan. Ucapan manusia yang dilafalkan oleh lisannya itu menunjukkan suatu maksud tujuan satu persatu. Dan lisan merupakan perangkat yang paling efektif bagi manusia. Lisan manusia bergerak dengan cepat tanpa mengenal bosan dan lelah. Karakter lisan tidak dimiliki oleh bagian tubuh yang lain. Al-bayan yang mengajarkan pandai berbicara, allamahul bayan. Maka yang dimaksudkan dengan al-bayan adalah tutur ucapan. Yang dimaksudkan dengan al-bayan adalah setiap yang menunjukkan suatu kejelasan. Meliputi kepada lafal, tulisan, atau gambar, atau isyarat. Al-bayan juga sebagai kalam manusia. Tutur ucapan manusia. Maka tutur ucapan dengan lisan manusia itu menuturkan maksud tujuan. Tutur ucapan lisan manusia itu merupakan suatu perangkat yang paling efektif. Karena lisan manusia bergerak dengan cepat. Lisan manusia dia tidak mengenal lelah. Sehingga manusia itu bisa memaparkan segala sesuatu. Dan lisan itu memiliki suatu karakter yang tidak dimiliki oleh bagian tubuh manusia yang lain. Maka ini merupakan salah satu dari arti al-bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan dialah yang mengajarkan kepada manusia pandai berbicara dengan tutur ucapannya atau dengan lisannya. Wal bayan wa bi khasatil kalam min a'lamin ni'ami wa adabbiha. Fihi yu'abbiru al-insanu an maqasidihi wa yafhamu maqasidal akharin wa yatajawabu ma'ahum wa yata'afafu wa yaqdi hajatahu wa hajata ghairihi. Al-bayan, sudah kita jelaskan, al-bayan adalah tutur ucapan. Tutur ucapan itu dipaparkan oleh lisan. Al-bayan, tutur ucapan merupakan nikmat yang paling sempurna.
Dengan tutur ucapan itu manusia bisa menjelaskan maksud tujuannya. Dengan tutur ucapan itu manusia memahami maksud orang lain. Dengan tutur ucapan itu manusia bisa saling memberi keterangan dan jawaban. Dengan tutur ucapan itu manusia bisa berbagi kasih dan sayang. Dengan tutur ucapan manusia bisa menyelenggarakan hajat kebutuhannya. Dan manusia bisa menunaikan hajat kebutuhan orang lain. Ini merupakan salah satu dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, lalu manusia itu diajarkan pandai berbicara. Benar, suatu tulisan menunjukkan maksud. Suatu gambar menunjukkan maksud. Isyarat juga menunjukkan maksud. Tapi maksud itu bisa menjadi jelas dan gamblang apabila dituturkan oleh lisan manusia. Sehingga lisan manusia ini bisa menjelaskan satu persatu dari maksud tujuannya. Dan lisan manusia itu merupakan perangkat yang paling efektif. Lisan manusia bergerak karena lisan itu tanpa tulang. Sehingga lisan bergerak dengan cepat dan tidak mengenal lelah. Maka tidak ada karakter tubuh manusia yang lebih konkret seperti lisan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan manusia merupakan nikmat yang paling sempurna. Lisan manusia menjelaskan maksud tujuan dia. Lisan manusia bisa memahami maksud orang lain. Lisan juga bisa memberikan jawaban. Lisan juga bisa mengungkapkan rasa kasih dan sayang atau cinta. Lisan manusia bisa menyelenggarakan hajat kebutuhan. Begitu juga lisan manusia itu bisa menunaikan hajat kebutuhan orang lain. Wabil bayan yastabinul kufru wal imanu wa alaihi tartakizul ulumu wal agabu wal hulud wa tu'raful adiyat. Qala ba'dul ulama kullu ma yatanawalu al-ilmu yu'abbaru anhu bil bayan wa la syai'a illa wal ilmu mutanawilun lahu. Dengan tutur ucapan manusia, maka kufur dan iman itu bisa dibedakan. Sesuai dasar tersebut, tutur ucapan manusia atau lisan itu berupa ilmu, sastra, seni, begitu juga agama bisa diajarkan, bisa dikenalkan, sehingga sebagian para ulama berpendapat ilmu itu diperoleh dan diajarkan dengan al-bayan, dengan tutur ucapan. Ini merupakan salah satu nikmat yang lain. Tutur ucapan itu bisa membedakan antara kufur dan iman. Tutur ucapan itu mengungkapkan ilmu, sastra, seni. Tutur ucapan itu agama bisa diajarkan. Dan dengan tutur ucapan itu semua bisa dijelaskan.